سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Subuh hari ini sampailah kita pada kaidah yang keempat. Dipetik dari surah Toha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad khaba man iftara. Nah, ini prinsip hidup selanjutnya diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar tenang kehidupan kita di dunia adalah wa qad khaba man iftara. Pasti akan rugi orang yang berdusta. Pasti akan rugi orang yang berdusta. Ini singkat saja, kita ingat-ingat. Pasti akan rugi orang yang berdusta. Di iftara ini maknanya ada 3. Jadi wal iftira'u yutlaku ala ma'anin minha al-kadzibu. Berdusta, ya, berbohong, membuat fitnah, menyebarkan gosip, hoax dan lain-lain sebagainya. Kemudian makna yang kedua adalah wasyirku, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga adalah az-zulmu. Ya, az-zulmu, melakukan kezaliman. Melakukan kezaliman. Nah, jadi 3-tiganya ini bisa digunakan. Jadi pasti rugi orang yang membuat-buat kebohongan, pasti rugi orang yang menyekutukan Allah atau tidak ikhlas di dalam beramal, dan yang ketiga pasti rugi orang yang berbuat zalim. Nah, wa min suwari tatbiqati hadhil qaidah. Nah, di antara contoh-contoh penerapan kaidah ini, ya, yang pertama adalah seringkali terjadi di tengah-tengah manusia al-kadzibu wal iftira'u 'alallahi. Ya. Membuat kebohongan atau kedustaan dengan mengatasnamakan Allah. Ini yang paling berbahaya. Berdusta atas nama Allah. Bagaimana gambarannya itu? Bil qauli alaihi bi ghairi ilmin. Ya, yakni mengucapkan sesuatu, menisbatkan ucapannya itu kepada Allah, ya, tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Wa misluhu alladzi yuhallilul harama au yuharrimul halalah. Termasuk di antara contohnya adalah orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. Orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau sebaliknya yuharrimul halala, mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal. Nah, ini semua termasuk al-iftira 'alallah, membuat kedustaan dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Ya. Adakah orang yang lebih besar dosanya dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah? Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un. Atau dia mengatakan sesungguhnya diturunkan wahyu kepadaku. Jadi mengaku-mengaku sebagai nabi, mengaku-mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala,
Nah ini adalah al-kadzib, al-iftira ala Allah Ta'ala. Wa yadkhulu fiha alladzina yaftuna bighairi ilmin. Termasuk dalam kategori berdusta atas nama Allah adalah orang-orang yang berfatwa. Orang-orang yang menetapkan hukum-hukum terkait dengan agama bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Ya, tanpa dasar ilmu. Wa kullu man takallama fi syar'i bighairi ilmin, ya. Wa kullu man, semua orang, siapapun dia, takallama fi syar'i, yang berbicara tentang ilmu syariat, berbicara tentang syariat agama, bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, fahuwa minal muftarina 'alallahi, maka dia itu tergolong orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berbahaya. Jadi kebohongan atau kedustaan yang paling besar itu adalah berdusta dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Ya. Ini terutama untuk para mubalik, para penceramah, ini mesti hati-hati. Sampai kita menisbatkan sesuatu, kita mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda seperti itu. Termasuk penting untuk saya ingatkan pada kesempatan ini, kadang-kadang seseorang, ya mungkin karena tidak tahu saja, mengatakan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu esa. Jadi maksudnya dia mengucapkan kul huwallahu ahad. Tapi dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung membaca terjemahan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala puji adalah milik Allah. Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Itu terjemahannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tidak diperbolehkan. Karena Allah tidak pernah berfirman dengan menggunakan bahasa Indonesia. Allah tidak pernah berfirman dengan menggunakan bahasa Indonesia. Begitu juga ketika kita mengatakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kita mengatakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka dibaca teks Arabnya, jangan langsung terjemahan. Karena Nabi tidak pernah bersabda dengan bahasa Indonesia, tidak pernah bersabda dengan bahasa Bugis. Nabi itu bersabda dengan bahasa Arab. Jadi caranya adalah, kalau seumpama kita tidak bisa membaca teksnya, teks ayat atau teks hadis, maka kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, baru kita baca. Atau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya adalah, baru kita baca. Ini penting supaya kita berhati-hati, jangan sampai kemudian kita ini kalau kita sengaja, ya, maka kita bisa saja masuk dalam golongan ini. Kita berdusta atas nama Allah atau berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang terjemahannya atau yang artinya sebagai berikut. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan manusia itu bergantung pada niatnya. Jangan langsung begitu. Karena Nabi tidak pernah bersabda seperti itu, tidak pernah berbahasa Indonesia.
Yang Nabi katakan adalah innamal a'malu binniyat. Baru kita terjemahkan. Atau kalau kita tidak bisa baca Arabnya, kita sebutkan yang artinya adalah seperti itu. Nah, kemudian satu lagi untuk ingatkan, ini hal yang penting juga seringkali dilalaikan, terutama untuk para khotib atau penceramah ini. Ya. Biasa kita mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita baca ayat, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu kalau kita artikan begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berarti memasukkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam bahagian firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah saya membaca atau setelah bacaan saya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu bacaan kita. Bukan firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi makanya kalau kita perhatikan ulama-ulama yang mengerti ini, ketika berkhutbah itu biasanya beliau mengatakan begini, qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil karim ba'da an aqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru dia baca firman-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, setelah ucapanku a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru dibaca ayatnya. Sebab kalau tidak, nanti a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini juga masuk di dalam bahagian firman Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang biasa kurang diperhatikan. Tapi kita harus berhati-hati karena jangan sampai kita ini kemudian masuk di dalam golongan al-kadzib wal iftira 'ala Allah. Meskipun tidak ada niat sebenarnya. Tidak ada niat. Nah, mari kita perhatikan sebuah kisah yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar berikut ini. Walihadza, karena kehati-hatian inilah lamma katabal katibu baina yaday Amiril Mukminin Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu hukman hakama bihi. Ketika Sayyidina Umar telah memutuskan hukum suatu perkara, lalu kemudian sekretarisnya menulis. Apa yang ditulis oleh sekretarisnya? Hadza ma arallahu amirul mu'minina Umar. Ini adalah hadza ma arallahu amirul mu'minina Umar. Ini adalah pendapat Allah. Ini adalah pendapat Allah yang diilhamkan kepada Amirul Mukminin Umar. Sekretarisnya menulis begitu. Jadi ada sebuah hukum, kemudian keputusannya sudah, kemudian di bawah keputusan itu untuk menegaskan, sekretarisnya menulis ini adalah pendapat Allah yang diilhamkan kepada Amirul Mukminin Umar. Apa yang terjadi? Faqala, maka Umar mengatakan, la taqul hakadza. Jangan ucapkan seperti itu. Walakin kul, tetapi katakanlah, hadza ma ra'a Umar. Ini adalah pendapatnya Umar. Ini pendapatnya Umar. Fa in kana sawaban faminallah. Jika ini benar, maka datangnya dari Allah.
Jika ini benar maka datangnya dari Allah. Wa in kana khata'an, namun jika keliru famin Umar, maka datangnya dari Umar. Nah, ini bentuk kehati-hatian beliau, jangan sampai saya mengatakan Allah seperti, padahal tidak seperti itu. Ya, jadi kehati-hatian beliau adalah beliau mengatakan tulis saja ini pendapatnya Umar, kalau benar datangnya dari Allah, tapi kalau keliru itu datangnya dari saya. Supaya jangan sampai menisbatkan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh-contohnya lagi adalah ma yaf'aluhu ba'dul wadi'ina lil hadis. Apa yang dilakukan oleh para pemalsu hadis. Ya, ada orang yang suka membuat hadis-hadis palsu. Fi qadimiz zamani wa hadithihi, baik dahulu maupun sekarang ini. Alladzina yakdzibuna 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaftaruna alaihi, yakni mereka berdusta atas nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang tujuannya baik, kadang-kadang tujuannya baik, ya. Katarghib wa tarhib, seperti memberikan motivasi, ya, memberikan peringatan kepada manusia. Auli agrodin sia-sia, ya, atau karena tujuan politik, au mazhabiyah, atau ingin menonjolkan golongannya, dan lain-lain sebagainya. Ini kadang-kadang apalagi di musim-musim apa namanya ini menjelang pilpres ini nanti, ya, seringkali muncul hadis-hadis palsu. Bukan hadis palsu sebenarnya, itu hadis benar, cuma maknanya itu diselewengkan. Ya. Maknanya diselewengkan untuk apa? Untuk mendukung golongannya, atau mendukung partainya, atau mendukung calon yang, ya. Seperti itulah keadaan kita ini, umat Islam ini, ya, nanti kita ini jadi komoditas yang harganya mahal kalau menjelang ada pemilihan-pemilihan presiden dan sebagainya. Ini banyaklah kemudian dalil-dalil yang bersiliweran ini, ya, kadang-kadang diartikan bukan pada makna yang semestinya. Ini juga termasuk al-iftira 'ala Allah. Nah, jemaah subuh sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara contoh-contoh yang berkaitan dengan agama, termasuk yang paling sering juga terjadi adalah menyebarkan fitnah, menyebarkan gosip di tengah-tengah manusia yang kemudian bisa merusak hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ini juga pasti dan pasti yang membuat kedustaan itu akan rugi sendiri. Jadi ibarat dia menyapu debu untuk ditutupkan kepada wajahnya orang lain, lalu kemudian akan datang angin yang meniup debu itu sampai menutupi mukanya sendiri. Nah, ini prinsipnya. Sebentar saja itu, ada orang yang memfitnah orang lain, mungkin dia berhasil sebentar, tapi pada saatnya nanti fitnahnya itu pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Tidak usah menunggu di akhirat. Di dunia ini saja Allah Subhanahu wa taala sudah jamin itu. Wa qad khaba man iftara, pasti rugi, pasti hina, pasti binasa orang yang membuat dusta itu. Di sini dicontohkan, muallif di sini menceritakan kisah nyata ini tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai dosen. Nah, ini wanita ini menceritakan sendiri, ya. Ba'da talaqi tsaniyah. Ini ada seorang wanita yang menginginkan suami orang lain. Apa istilahnya itu? Pelakor. Ya. Menginginkan suami orang lain. Dia cerita bahwa saya ini jatuh cinta kepada suami salah seorang kerabatku sendiri,
yang sebenarnya hidupnya sudah berbahagia dengan istrinya dan sudah punya beberapa anak. Tapi saya cinta sama suaminya. Kemudian saya punya sepupu, ya, saya punya sepupu juga suka sama istrinya itu orang. Jadi saya suka suaminya, sepupuku suka istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ittafaqna ala tihamiha bi khiyanati zaujiha. Lalu saya dengan sepupu saya ini kemudian apa? Bersepakat ya untuk membuat fitnah. Nah, jadi kami kemudian menuduh istrinya itu berselingkuh dengan laki-laki yang lain. Dan kami mulai menyebarkan desas-desus gosip ini. Nah, akhirnya tidak lama kemudian ya rusaklah rumah tangga mereka. Akhirnya suami ini kemudian mentalak istrinya gara-gara fitnah yang kami sebarkan. Lalu apa yang terjadi? Nah, wa ba'da mudi sanatin tasawwajatil mar'ah allati tullikat bisababis syai'ah bi rajulin akhar dzi mansab. Setahun berlalu setelah perceraian itu, wanita yang diceraikan itu sudah menikah kembali dengan seorang laki-laki yang punya kedudukan. Jadi wanita ini menikah bukan dengan sepupunya, bukan dengan orang yang memfitnah itu. Ya. Wa ammar rajulu, adapun laki-laki yang saya cintai itu fatazawwaja imra'atan ghairi, sudah menikah juga tapi bukan dengan saya. Jadi saya dengan sepupu saya itu sama-sama tidak mencapai apa yang kami inginkan. Walakin hasolna ala natijati zulmina. Ya, namun sekarang kami menerima akibat daripada fitnah yang kami lakukan. Apa itu? Usibtu bisurtanid dam. Saya terkena penyakit kanker darah. Saya kena penyakit kanker darah. Sementara sepupuku itu meninggal hangus karena tersengat listrik. Nah, ini contoh, dan coba kita perhatikan jemaah sekalian, alangkah banyak contoh-contoh dalam dunia nyata kita saksikan apa yang akan diterima oleh orang-orang yang menyebarkan fitnah. Tidak usah menunggu di dalam kubur, tidak usah menunggu di alam barzah, tidak usah menunggu di neraka. Di dunia ini saja Allah Subhanahu wa taala seringkali memperlihatkan kepada kita akibat-akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang suka menyebarkan fitnah, suka menyebarkan hoaks dan lain-lain sebagainya. Maka berhati-hatilah kita, tanamkan betul dalam keyakinan kita firman Allah, nasihat Allah Subhanahu wa taala, ingin tenang hidupmu dunia akhirat, ingat jangan berdusta. Kenapa? Karena siapa yang berdusta atas nama siapa saja, ini pasti akan rugi sendiri. Pasti akan rugi sendiri. Nah, kira-kira inilah yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkahnya pada kita sekalian pada subuh hari ini. Subhanallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.